Oke pemirsa, saat ini saya berada di pertanaman cabai yang sudah panen sebanyak 31 kali. Ya, umur cabai ini kurang lebih sekitar 6 bulan ya, sekitar 6 bulan. Dan dulu kita pernah berdiri di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah. Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Saya melihat pertanaman cabai ini dari awal ya sampai sekarang, dari dia masih kecil sampai sekarang ini, terutama mulai saat berbuah ya sampai hari ini, sampai detik ini tidak berhenti untuk mengeluarkan buah dan bunganya pemirsa. Ya, menurut saya ini sangat luar biasa dan cukup menggelitik rasa penasaran saya untuk bertanya ke pengelolanya langsung. Apa sebenarnya yang membuat tanaman cabai ini bisa seperti ini, itu loh. Sampai pada hari ini ya, pada hari ini sejak pagi tadi panenan yang ke-32 kali ini mengerahkan sangat banyak orang untuk memanen buahnya yang sudah matang. Nah pemirsa, hari ini saya ingin mengajak pemirsa untuk membedah mengapa pertanaman cabai yang ada di belakang saya ini bisa seaman ini, bisa seproduktif ini pemirsa. Karena saya melihat hampir dari sekian luas pertanaman ini, saya keliling-keliling tidak ada serangan hama, baik itu kutu maupun trip ya, yang menyerang tanaman ini. Bahkan penyakit pate atau virus antraknos yang ditakuti oleh hampir seluruh pembudidaya cabai itu tidak terjadi di pertanaman ini pemirsa. Oke pemirsa, terkait dengan pertanyaan kita yang awal tadi bahwa mengapa pertanaman cabai ini cenderung sehat-sehat saja, saya akan coba ngobrol-ngobrol dengan ahlinya ini ya, dengan ahli hama dan penyakit, Ibu Dr. Siti Astuti. Ini orangnya nih. Oke, selamat pagi Bu Dr. Siti. Gimana? Asik kan? Asik banget. Asik banget. Oke Bu, saya mau tanya ini Bu. Jadi saya ini penasaran sih sebenarnya kenapa pertanaman cabai ini kalau dibanding-bandingkan dengan pertanaman cabai yang lain, serangan hama kemudian penyakitnya itu cenderung aman ini dari ini. Mungkin ada kira-kira menurut Ibu gimana Bu? Alhamdulillah ini ya, cabai-cabai kita di Polbangtan ini kondisinya sehat, fit yang luar biasa. Kalau orang itu pokoknya tidak terkena sakit, sehat semuanya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan ini ya. Yang pertama, kita tetap mengacu pada prinsip PHT. Apa itu prinsip PHT? Satu, budidaya tanaman sehat. Nah, bagaimana budidaya tanaman sehat? Kita lihat satu persatu ya. Bagaimana jarak tanam yang dipakai oleh teman-teman kita di Polbangtan. Ini nanti akan membuat hama penyakit itu tidak banyak. Tidak mungkin tidak ada. Tetap ada, tetapi bisa diminimalisir. Itu yang harus dilakukan, dimodifikasi oleh kita semuanya. Nah, kemudian yang kedua, pemberian mulsa. Pemberian mulsa ini juga membuat beberapa jenis OPT itu akan tidak berkembang biak di sini. Sisi dari panas itu nanti membuat mereka tidak memungkinkan untuk hidup selalu di sini. Kemudian ada lagi, nah ini poin penting, sederhana tetapi manfaatnya luar biasa. Apa ini? Ini adalah perangkap lalat buah ya. Kalau ini lihat ya, semuanya kan sudah berbuah semua. Salah satu hama utamanya adalah lalat buah. Nah, untuk mengantisipasi kehadiran lalat buah yang luar biasa, kita perlu alat yang sederhana sekali ini. Dengan menggunakan seks feromon, maka semua jenis-jenis serangga lalat, terutama lalat, akan terperangkap di sini. Nah, sehingga nanti populasinya akan berkurang. Kemudian kita bisa mengoptimalkan musuh alami yang ada di sini. Musuh-musuh alami tidak perlu disemprot, nah, gitu ya. Karena itu adalah teman kita semua yang nanti jika kita tidak ada di lahan,
itu otomatis mereka yang akan bekerja. Jadi kita harus tetap mempertahankan keberadaan musuh alami di sini. Kemudian ada lagi adalah monitoring. Nah, ini monitoring wajib dilakukan setiap pagi, setiap sore. Semua teman-teman kebun di sini itu melakukan monitoring terhadap lahan di sini. Jadi jika ada satu saja terserang atau ada gejala serangan, mereka sudah antisipasi gitu ya. Nah, kalau tidak ada serangan sudah aman, kita sesuaikan saja dengan keseharian. Dan yang terakhir, petani harus menjadi ahli PHT. Nah, ini kita mengajak teman-teman di sini bagaimana bisa memantau setiap saat, kemudian bisa belajar banyak bagaimana budidaya cabai, bagaimana nanti mengendalikan. Yang jelas pestisida menjadi alternatif terakhir. Kita lakukan yang pengendalian yang secara hayati terlebih dahulu, kemudian pengendalian yang sifatnya fisik mekanik kita lakukan terlebih dahulu. Itu prinsip utama sehingga pertanaman cabai kita menjadi sehat. Jadi memang kalau bertani itu petani itu wajib ya hukumnya menjadi ahli. Petani menjadi ahli PHT. Oke, ya. Kemudian satu lagi Bu, ini saya menganalisa, ini analisa saya ini Bu ya, dari keilmuan yang sangat sangat sedikit ini. Ini kan pertanaman cabai ini cenderung terisolasi tempatnya nih. Kalau kita lihat temboknya Pol Bangtan dari pertanaman yang lain, apakah ini juga menjadi salah satu faktor kenapa cabai yang di daerah sini ini panennya ini panen terus masalahnya? Ya, panen gitu. terus. Gimana? Sehat ya. Boleh kita menggunakan model monokultur, boleh polikultur juga boleh. Dan di sini lahannya kita lihat bersama polikultur ya. Polikultur artinya tidak hanya cabai saja sebetulnya, tetapi bagaimana kita bisa menanam jenis-jenis tertentu yang itu saling tidak sama jenis hama penyakitnya gitu. Ini contohnya sekarang di sini cabai, di sana ada timun ya. Timun hamanya berbeda dengan cabai, sehingga itu yang membuat nanti timunnya juga sehat, cabainya juga sehat gitu. Tetapi kalau nanti tanamannya itu sama jenis hama penyakitnya ya sudah, kalau terserang semua, tidak bisa sehat semua gitu. Oke, sip. Terima kasih banyak penjelasannya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke, terima kasih banyak Bu Siti penjelasannya. Mudah-mudahan nanti penjelasan ini bisa yang singkat ini ya, penjelasan cukup singkat ini bisa menjadi referensi buat para pemirsa yang ingin berbudidaya cabai. Ingat ya itu ya satu ya. Jadi kalau mau jadi petani, mau petani apapun, mau cabai, mau terong, mau apapun deh, wajib hukumnya menjadi Ahli PHT. ahli PHT. Oke ya.